SMP Negeri 2 Sedong memiliki luas lahan sekitar 6.000 meter persegi, menjadikan SMP Negeri 2 Sedong menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. SMP Negeri 2 Sedong dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti musola, ruang guru, dan terdapat pula piala-piala dan piagam penghargaan atas kejuaraan yang diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Sedong. Terdapat pula ruang laboratorium yang cukup memadai. Ruang kelas yang bersih dengan jumlah rombel 19 rombel. Lapangan bola basket, ruang perpustakaan yang dilengkapi buku-buku sebagai sarana siswa belajar. Dan lapangan bola voli. Visi SMP Negeri 2 Sedong adalah menjadikan sekolah yang maju, profesional, berbasis teknologi, dan berwawasan lingkungan hidup yang dilandasi iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faja Angki Parwati, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 2 Sedong, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024 dengan NIM 243212319. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran saya untuk mengikuti uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024.
Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam kelas 9A dengan materi Akidah, Perjalanan Manusia Setelah Kematian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Siap belajar pendidikan agama Islam? Siap. Ya, oke. Kalau begitu, kalau sudah siap, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Kita doanya dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya siapa? Ini, Bu. Oke, Ruby silakan untuk dipimpin membaca doa sebelum belajar. Yuk. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan belajar kita yang diawali dengan doa, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, seperti biasa kita sebelum pembelajaran ini akan melakukan pembiasaan ya. Pembiasaan tadarus. Nah, untuk hari ini kita akan membaca Quran surat Al-Kautsar. Kita sama baca-baca Quran surat Al-Kautsar diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. Yuk, kita baca sama-sama. Jadi anak-anak, untuk memulai pembelajarannya Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti pada sehat semua ya. Semangat belajarnya ya. Semangat. Oke. Sekarang Ibu mau lihat kebersihan di ruangan kelasnya. Apakah sudah bersih? Sudah dipikat ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu punya gambar nih, gambar seseorang. Ya, gambar seseorang di sini ada yang tahu tidak gambar apa? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Putri. Gambar siapa di sini? Gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Bapak pendidik Oke, Bapak Pendidikan kita. kita. Nah, ini salah satu Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Putri. Oke, alhamdulillah ya sudah tahu. Oke, supaya lebih semangat Ibu mau ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu. Yuk sama-sama tepuk semangat. Semangat.
kayak tanda-tanda kiamat, betul nggak? Betul. Betul. Nah, jadi sekarang ini kita lanjutannya. Kemarin tanda-tanda kiamatnya. Jadi setelah kiamat, setelah kematian, kita itu akan menjalani proses kehidupan lagi. Tapi bukan di dunia, ya. Proses kehidupan kita di akhirat. Kasih tepuk tangan untuk baik anak-anak, setelah kita tahu materi apa yang akan kita bahas, di sini tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajarannya itu ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa besar menuju akhirat dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membuat sketsa perjalanan menuju akhirat dalam kelompok dengan kreatif sesuai dengan tahapannya. Ya, jadi dalam proses perjalanan akhirat itu ada tahapannya. Nanti pembelajaran kita hari ini itu tentang PJBL, ya, model pembelajaran PJBL, yaitu kalian nanti belajarnya menghasilkan produk, ya. Nah, produknya apa? Tentang kalian membuat sketsa perjalanan menuju akhirat. Itu ya. Nah, di sini duduknya sudah berkelompok. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu kasih kertas manila, ya. Nanti kalian buat gambar tentang tahapan-tahapan perjalanan menuju akhirat. Gambarnya cari di mana? Boleh cari di Google, boleh, ya. Buka-buka internet boleh, itu referensi gambarnya. Gitu ya. Nah, nanti proses kalian membuat, proses kerjasama kelompoknya, proses presentasinya itu yang akan Ibu nilai. Itu ya. Oke, berikutnya baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai video, ya, video tentang perjalanan menuju akhirat. Jadi ada 8 tahapan proses perjalanan kita menuju akhirat. Kita simak sama-sama, ya. Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Kematian adalah sebuah titik transisi dari dunia ini menuju kehidupan yang abadi. Dalam pandangan Islam, ada 8 tahapan penting yang dilalui setiap jiwa setelah meninggal dunia. Mari kita pelajari bersama. Tahap pertama adalah alam barzakh atau alam kubur. Di sini seseorang akan mengalami kehidupan di alam kubur yang gelap dan mencekam. Mereka akan disoal oleh malaikat munkar dan nakir tentang keyakinan dan amal perbuatan mereka selama di dunia. Tahap kedua adalah hari kebangkitan. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadapi hari pengadilan. Tahap ketiga adalah padang mahsyar. Di sini semua makhluk akan dikumpulkan untuk diadili. Mereka akan menunggu giliran dihisab atau diperhitungkan amal
selanjutnya, di sini Ibu punya pertanyaan pemantik nih, ya. Setelah kita sama-sama melihat tahapan-tahapan perjalanan menuju akhirat, apa saja proses yang akan terjadi setelah manusia meninggal? Nah, siapa nih yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Felin, silahkan. Manusia akan melewati proses hari kebangkitan, berkumpul di padang mahsyar, melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk masuk ke surga atau ke neraka. Oke, itulah tahapannya ya. Jadi dalam video yang tadi itu sudah sangat jelas sekali dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai kematian, terus apa lagi tadi? Kebangkitan sampai ke tempat yang kekal, yaitu surga dan neraka. Nah, apa itu akhirat ya? Akhirat itu adalah kehidupan setelah kematian yang diyakini sebagai tempat tinggal yang kekal bagi seluruh umat manusia ya. Jadi kekal itu selamanya, tidak ada henti tanpa adanya batas. Itu. Nah, di sini ada 8 tahapan menuju akhirat. Mulai dari kematian atau sakaratul maut. Jadi makhluk itu semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu proses berpisahnya antara ruh dan jasad. Nah, setelah itu, setelah orang meninggal, maka akan dikuburkan ya, akan menuju ke alam barzakh, yaitu tempat singgah yang pertama kali setelah kematian hingga terjadinya hari kiamat. Lalu ada hari kiamat nih. Nanti hari kiamat ini merupakan hari kehancuran. Lalu ada hari kebangkitan. Makhluk yang sudah mati tadi akan dibangkitkan kembali. Nah, lalu akan digiring kemana? Yang sudah dibangkitkan tadi akan digiring menuju ke padang mahsyar. Ya. Nah, di padang mahsyar ini berkumpul semuanya. Nah, akan menunggu giliran untuk dihisab dan dimizan, untuk dihitung, lalu ditimbang amal perbuatan baik ataupun buruknya. Lalu semua orang itu akan melewati yang namanya sirat. Sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi sirat itu di bawahnya adalah neraka jahanam. Nanti kita akan melewati jembatan tersebut. Nah, yang terakhir ketika setelah melewati, apakah kita akan ke neraka atau ke surga? Itu tahapan-tahapannya ya. Nah, di sini sekarang tugasnya kalian sudah dibagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Nah, menyusun proyek ya. Menyusun tadi proyeknya berupa membuat sketsa perjalanan menuju akhirat yang diawali tadi. Boleh mulai dari di alam rahim juga boleh kalian sampai pada kematian dan terakhir surga dan neraka. Oke, ini Ibu kasih kertas manilanya. Nanti masing-masing kelompok akan dapat 1. Sok silahkan alat tulisnya boleh dibuka, pensil warnanya boleh dikeluarkan, kemudian boleh cari referensi gambarnya di internet ya. Silahkan disiapkan. Cari referensinya ya, cari gambar-gambarnya. Alat tulisnya dikeluarkan. Oke, ini mulainya dari mana? Oh, dari sini. Terakhirnya yang mana? Ini sudah ada berapa ya? Oh, ini bagus sekali gambarnya. Berwarna ya. Ini mulainya dari mana? Dari alam Alam ini. ya. Oh, jadi kesini perjalanannya ya. Iya. Akhirnya yang mana? Baik anak-anak, sudah selesai ya? Sudah. Kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu presentasi hasil
1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan yang bagian di kematian. Nah, jadi kematian atau sakaratul maut. Kematian adalah proses berpisahnya ruh dari jasad yang menandai akhir kehidupan dunia dan awal perjalanan menuju akhirat. Dalam Islam, kematian dipandang sebagai pintu gerbang yang harus dilalui oleh setiap makhluk hidup untuk menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Alam barzah atau alam kubur. Alam barzah adalah tempat singgah pertama setelah kematian sehingga hari kiamat. Di sini, manusia akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Selanjutnya ada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan dunia telah berakhir. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil perjalanan akhirat. Hari yaumul ba'ats. Semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dihadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakai tanpa alas kaki dan kebingungan. Selanjutnya perhitungan atau yaumul hisab. Ini gambarnya. Yaumul hisab yaitu amal perbuatan manusia selama di dunia akan dihitung satu persatu. Terus yaumul mizan. Yaumul mizan yaitu timbangan amal untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Apakah ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Saya Bu. Oke, gimana Septian? Gambarnya bagus, terus penjelasannya juga dapat dipahami. Oke, terima kasih, katanya bagus gambarnya ya. Kasih tepuk tangan lagi. Silakan guru kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perjalanan menuju akhirat. Melewati Sirat, jembatan. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang melewati oleh semua manusia. Setelah melewati jembatan atau melewati sirat, setelah itu ke surga dan neraka. Surga tempat penuh kenikmatan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Neraka tempat penuh siksaan bagi orang yang ingkar dan berdosa. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Kembali. Alhamdulillah presentasinya sudah semuanya ya, dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi ketika kalian membuat proyeknya dari masing-masing kelompok ini, Ibu lihat kerjasamanya sangat baik sekali ya. Semuanya mengikuti dengan baik, kemudian hasilnya juga ya, hasilnya sangat bagus-bagus sekali. Berarti kalian punya bakat dalam menggambar ya. Oke, Ibu minta kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, setelah tadi proses
pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tapi Ibu mau nih dari kalian yang menyimpulkannya. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Ajril, silakan. Bagaimana Ajril? Kesimpulannya bahwa setelah kematian itu kita akan melalui perjalanan panjang menuju ke tempat yang kekal yang diawali dengan kematian sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga atau neraka. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa setelah kematian ini akan ada perjalanan panjang lagi yang harus kita lalui. Jadi belum berakhir ya. Nah, belum berakhir, tapi merupakan awal kita menuju ke tempat yang kekal. Tadi diawali dengan apa aja ya? Dengan kematian, kemudian kehancuran, kebangkitan, ya, sampai kita dikumpulkan seluruh manusia yaitu di padang mahsyar, sampai kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Bayangkan ya, yang di bawahnya itu adalah neraka jahanam. Kalau kita tidak bisa melewati, langsung terjatuh ke jurang neraka jahanam. Nah, baik anak-anak, sudah pada waktunya pembelajaran kita berakhir. Nah, refleksi pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, kalian senang gak belajarnya? Senang. Apa yang membuat senangnya? Bisa menggambar, ya, bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kalian. Oke, kemudian apa kira-kira yang akan kalian persiapkan setelah mempelajari materi tahapan perjalanan menuju akhirat? Memperbanyak amal baik. Memperbanyak amal baik. Oke, baik anak-anak, nanti Ibu kasih tugas berupa soal pilihan ganda yang akan kalian kerjakan. Nanti bisa kalian selesai kerjakan di rumah saja ya. Nanti Ibu kirim linknya di grup kelas. Nah, pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu minta dipimpin lagi doanya untuk menutup pembelajaran kita bersama-sama. Ruby pimpin doa membaca hamdalah saja. Sesudah belajar, baiknya kita mengucapkan hamdalah. Tadi pembelajaran kita sudah ditutup. Sampai jumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam di minggu yang akan datang. Nah, minggu yang akan datang kita akan membahas tentang tadi kan perjalanannya ya. Nanti kita akan membahas tentang etika pergaulan. Ya, materi kita tentang etika pergaulan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.